Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berbulan-bulan, yang penuh tantangan, penuh rintangan. Di sini kita akan mempresentasikan bab 3 hasil dan analisis. Untuk bab 1 dan bab 2 kita sudah kumpulkan dan digecer. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama, sebelumnya saya Hanover Karo sebagai moderator dan rekan saya silakan memperkenalkan diri. Saya Nanda Rizka Sahara. Selanjutnya, Saya Gita Floreni Filia Hareva. selanjutnya, Saya Eka Nurhalisya. dan yang terakhir. Saya Raka Dwi Satutama Arisdianto. Oke, langsung saja kita mulai ke implementasinya. Untuk itu silakan rekan saya membaca. Implementasi. Nah, di bab ini tuh membahas hasil implementasi dan pengujian sistem sentimen, yaitu sebuah aplikasi analisis sentimen komentar media sosial yang berbahasa Indonesia yang dikembangkan juga oleh kelompok kita. Nah, implementasi ini mencakup seluruh komponen sistem mulai dari antarmuka pengguna, mekanisme pemrosesan komentar, hingga visualisasi hasil analisis sentimen. Nah, pengujian ini dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap fitur untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sentimen dibangun menggunakan teknologi web modern berbasis HTML, CSS, dan JavaScript murni, yang diintegrasikan dengan model kecerdasan buatan berbasis Indonesian Roberta untuk melakukan analisis sentimen. Nah, sistem ini dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan dari sisi pengguna. Next. Deskripsi umum sistem. Menjelaskan, sentimen adalah aplikasi web berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk menganalisis sentimen komentar media sosial berbahasa Indonesia secara otomatis. Pengguna dapat memasukkan hingga 10 komentar sekaligus. Kemudian, sistem akan mengklarifikasikan sentimen menjadi positif, negatif, atau normal beserta skor kepercayaannya. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu antarmuka pengguna, pemrosesan AI, dan penyimpanan data lokal. Nah, ini spesifikasi teknis sistem sentimennya. Bisa dilihat sendiri. Next. Implementasi halaman beranda. Halaman beranda merupakan halaman utama sentimen yang memperkenalkan sistem kepada pengguna. Halaman ini terdiri dari hero section yang menampilkan informasi singkat mengenai kemampuan analisis sentimen berbasis AI, berbahasa Indonesia, serta tombol untuk memulai analisis. Selain itu, terdapat dashboard statistik real-time yang menampilkan jumlah komentar di analisis, jumlah sesi analisis, dan tingkat sentimen positif berdasarkan data yang tersimpan di local stroke pengguna. Halaman ini juga menyajikan 6 fitur utama sistem, yaitu AI berbahasa Indonesia, analisis batch, visualisasi interaktif, input fleksibel, riwayat analisis, dan ekspor data. Untuk memudahkan pengguna, tersedia bagian cara kerja untuk menjelaskan proses penggunaan sistem dalam 3 langkah, yaitu memasukkan komentar, memproses data dengan AI, dan melihat hasil analisis sentimen. Next. Ada implementasi fitur analisis sentimen. Halaman analisis merupakan fitur utama sentimen yang digunakan untuk melakukan analisis sentimen komentar. Sistem menyediakan 2 metode input, yaitu mode individual untuk memastikan komentar satu persatu dan mode bulk untuk menempelkan banyak komentar sekaligus dengan batas maksimal 10 komentar per sesi. Halaman ini juga dilengkapi indikator status koneksi server yang menampilkan kesiapan layanan AI secara real time. Selain itu, tersedia tombol analisis sekarang untuk memulai proses analisis dan tombol hapus semua untuk mengosongkan seluruh input dengan cepat. Next. Selanjutnya, implementasi tampilan hasil analisis. Setelah proses analisis selesai,
Sentimen menampilkan hasil dalam beberapa komponen visual. Pertama, sistem menampilkan kartu ringkasan yang menunjukkan jumlah komentar positif, negatif, netral, dan total komentar yang dianalisis. Selanjutnya, hasil divisualisasikan melalui diagram pi dan bar persentase untuk memperlihatkan distribusi sentimen secara keseluruhan. Selain itu, tersedia tabel detail yang memuat teks komentar, label sentimen, serta skor kepercayaan untuk setiap komentar, sehingga pengguna dapat meninjau hasil analisis secara lebih rinci. Next. Yaitu ada implementasi fitur ekspor data. Sentimen menyediakan fitur ekspor hasil analisis dalam dua bentuk, yaitu CSV dan salin ke clipboard. Ekspor CSV memungkinkan pengguna mengunduh data analisis yang berisi komentar, label sentimen, dan skor kepercayaan sehingga dapat diolah lebih lanjut menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel atau Google Sheet. Selain itu, fitur salin ke clipboard memungkinkan pengguna menyalin seluruh hasil analisis secara langsung untuk ditempelkan ke dokumen, email, atau aplikasi pesan, sehingga memudahkan akses dan penggunaan data tanpa perlu menyimpan file. Lalu ada implementasi fitur riwayat analisis. Fitur riwayat analisis memungkinkan pengguna mengakses kembali hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Data disimpan secara otomatis di local storage browser dan ditampilkan dalam bentuk kartu yang berisi informasi seperti waktu analisis, jumlah komentar, serta ringkasan distribusi sentimen. Pengguna dapat membuka setiap entry untuk melihat detail hasil analisis. Fitur ini memudahkan perbandingan antar sesi analisis, namun karena data hanya tersimpan secara lokal, pengguna disarankan mengekspor data penting ke format CSV untuk kebutuhan akses di perangkat lain. Implementasi halaman tentang. Halaman tentang atau about menyediakan informasi mengenai sentimen, termasuk latar belakang, tujuan pengembangan, dan teknologi yang digunakan. Sentimen merupakan aplikasi analisis sentimen komentar media sosial berbahasa Indonesia yang mampu menganalisis hingga 10 komentar sekaligus serta menampilkan label sentimen, skor kepercayaan, dan visualisasi distribusi sentimen. Halaman ini juga menjelaskan bahwa model yang digunakan adalah Indonesian Roberta Based Sentiment Classifier. Selain itu, disajikan informasi mengenai teknologi pengembangan sistem, mulai dari Streamlit dan Hugging Face Transformers pada proyek awal, hingga implementasi web berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang terintegrasi dengan API. Informasi ini membantu pengguna memahami dasar pengembangan dan cara kerja sistem. Kemudian terdapat implementasi sistem navigasi, yaitu Sentimen menggunakan sistem navigasi berbasis single page application atau SPA yang memungkinkan perpindahan antar halaman tanpa memuat ulang seluruh halaman, sehingga memberikan pengalaman yang lebih cepat dan responsif. Menu navigasi selalu tersedia di bagian atas halaman dan dirancang responsif agar tetap mudah digunakan baik pada perangkat desktop maupun mobile. Karo belum di-unmute. Selanjutnya pengujian. Pengujian dalam sistem sentimen dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan benar dan memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu pengujian mencakup uji fungsionalitas setiap fitur, uji kualitas hasil analisis sentimen, uji antarmuka pengguna, serta uji kompatibilitas. Metode pengujian yang telah digunakan adalah pengujian fungsional atau functional testing dengan pendekatan black box testing. Next. Oke, selanjutnya itu ada pengujian fitur input komentar. Nah, pengujian model individual, pengujian mode ini
Input individual dilakukan dengan skenario, memasukkan komentar satu persatu, dan memeriksa respon sistem pada setiap penambahan. Lalu yang kedua itu mode pengujian mode bulk. Nah, pengujian ini dalam mode bulk itu dilakukan dengan menempelkan teks multibaris dan memverifikasi apakah sistem memproses pembacaan baris secara tepat. Contohnya seperti ini. Ini ada 3 komentar ya waktu awal-awal. Apakah bisa ditambahkan? Nah, bisa sampai maksimalnya 10. Nah, untuk kalau mode bulknya itu bisa di ini satu persatu kayak sakit, demam, cet komentarnya tuh ada berurutan gitu ke bawah ke bawahnya. Lanjut ke pengujian akurasi analisis sistem. Nah, pengujian akurasi dilakukan dengan cara memasukkan komentar-komentar berbahasa Indonesia yang mencakup berbagai jenis sentimen dan konteks. Kemudian membandingkan hasil klasifikasi model dengan ekspektasi label yang sesuai. Dari 8 sampel komentar yang diujikan, sistem berhasil mengklasifikasikan seluruh komentar dengan benar sesuai dengan ekspektasi sentimen. Skor kepercayaan yang dihasilkan model cukup tinggi, berkisaran 70% hingga lebih dari 88%. Nah, lanjut ke pengujian fitur visualisasi. Pengujian fitur visualisasi mencakup pemeriksaan keakuratan diagram pi dan bar presentase dalam mempresentasikan distribusi hasil analisis sentimen. Pengujian fitur ekspor data, pengujian fitur riwayat analisis, pengujian koneksi dan penanganan error, dan pengujian navigasi dan antarmuka pengguna. Untuk pengujiannya ini nanti akan saya tampilkan, namun di berbeda video. Next. Lalu ada ringkasan hasil pengujian berdasarkan hasil skenario pengujian yang telah dilakukan. Jadi sebelum kita mempresentasikan ini, kita sudah menguji terlebih dahulu apakah web ini berjalan dengan baik dan semestinya, dan ini hasil ringkasan pengujiannya. Itu hasil pengujian sistem sentimen itu secara keseluruhan yaitu berhasil lulus 44 dari 44 skenario waktu skenario pengujian yang direncanakan dengan tingkat keberhasilan 100%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sistem telah diimplementasikan dengan baik dan seluruh fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, model AI yang digunakan yaitu Indonesian Roberta Based Sentiment Classifier, terbukti mampu mengklasifikasikan sentimen komentar berbahasa Indonesia yang dengan akurasi yang memuaskan. Dengan skor kepercayaan rata-rata di atas 80% pada sampel komentar yang interaktif juga berfungsi dengan yang diujikan, fitur-fitur pendukung seperti ekspor CSV, penyimpanan riwayat, dan visualisasi interaktif juga berfungsi dengan baik dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Antarmuka pengguna yang responsif dan navigasi berbasis SPA memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan efisien, baik dari perangkat desktop maupun mobile. Sistem juga menangani kondisi error dengan baik, memberikan umpan balik yang informatif kepada pengguna saat terjadi masalah koneksi atau input yang tidak valid. Next. Silakan rekan saya. Selanjutnya ada kelebihan sistem. Kemudahan pengguna antarmuka yang intuitif dengan alur 3 langkah sederhana membuat sistem mudah digunakan tanpa pelatihan khusus. Analisis batch efisien. Kemampuan menganalisis hingga 10 komentar sekaligus meningkatkan produktivitas dibandingkan analisis satu persatu. Mode AI khusus bahasa Indonesia. Penggunaan Indonesia Roberta memastikan pemahaman nuansa bahasa dan konteks media sosial Indonesia yang lebih akurat. Transparansi skor kepercayaan. Penampilan confidence score membantu pengguna menilai seberapa andal hasil klasifikasi yang diberikan.
Visualisasi informatif. Kombinasi diagram pi dan bar presentase memberikan gambaran distribusi sentimen yang komprehensif dan mudah dipahami. Penyimpanan riwayat otomatis. Data tersimpan tanpa perlu aksi manual dari pengguna, memudahkan pelacakan histori analisis. Aksesibilitas tinggi, berbasis web dan dapat diakses tanpa instalasi, cukup melalui browser standar. Fleksibilitas ekspor. Tersedianya dua opsi ekspor atau CSV dan clipboard mengakomodasi berbagai kebutuhan pengguna. Next. Selanjutnya ada kekurangan atau keterbatasan sistem. Batas kapasitas 10 komentar. Pembatasan ini membatasi penggunaan untuk analisis skala besar yang membutuhkan pemrosesan ratusan atau ribuan komentar sekaligus. Ketergantungan koneksi internet. Sistem sepenuhnya bergantung pada koneksi internet untuk mengakses API AI sehingga tidak dapat digunakan dalam kondisi offline. Penyimpanan lokal saja. Riwayat analisis hanya tersimpan di browser lokal, tidak tersinkronisasi antar perangkat atau pengguna. Dukungan bahasa terbatas. Sistem saat ini hanya mendukung bahasa Indonesia. Komentar dalam bahasa lain berpotensi menghasilkan klasifikasi yang kurang akurat. Tidak ada fitur autentikasi, tidak ada sistem login, sehingga data tidak dapat diproteksi atau diakses secara lintas perangkat. Baik, kesimpulannya, implementasi sistem Sentimind telah berhasil diwujudkan sebagai aplikasi web analisis sentimen berbahasa Indonesia yang fungsional dan mudah digunakan. Sistem mengintegrasikan model AI Indonesian Roberta dengan antarmuka berbasis web modern untuk menghasilkan pengalaman analisis sentimen yang komprehensif, mulai dari input komentar, pemrosesan AI, visualisasi hasil, hingga ekspor dan penyimpanan riwayat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem berjalan dengan baik dan sesuai spesifikasi, dengan tingkat keberhasilan 100% pada 44 skenario pengujian yang dijalankan. Model AI yang digunakan terbukti mampu mengklasifikasikan sentimen komentar berbahasa Indonesia dengan akurasi yang memuaskan. Meski terdapat beberapa keterbatasan seperti kapasitas batch 10 komentar dan penyimpanan lokal saja. Sistem ini telah memenuhi tujuan utama pengembangan sebagai alat bantu untuk analisis sentimen yang mudah diakses dan digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari perbuatan maupun perkataan, tolong dimaafkan. Mungkin cukup sekian dan mungkin saya ada pantun ya sedikit. Sebentar ya. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi ke awan yang jingga. Wahai Pak Bahar yang baik hati, kasih nilai A bikin bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.